Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Desma Utari, NIM 1701044, akan membahas tentang spektrofotometer ultraviolet visible atau biasa disebut UV-Vis. Nah, apakah kalian tahu apa itu spektrofotometer UV-Vis? Mari simak video berikut. Spektrofotometer UV-Vis adalah pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Penggunaan spektrofotometer UV-Vis terutama untuk analisa kuantitatif, tetapi dapat juga untuk analisa kualitatif. Nah, untuk analisa kualitatif sendiri yang diperhatikan adalah membandingkan lambda maksimum, membandingkan serapan dan daya serap, serta membandingkan spektrum serapannya. Nah, spektrum UV-Vis ini sangat berguna untuk pengukuran secara kuantitatif karena konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Nah, apa itu hukum Lambert-Beer? Hukum Lambert-Beer merupakan hubungan linearitas antara absorban dengan konsentrasi larutan analit dengan rumus A sama dengan epsilon kali B kali C. Sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer, sedangkan sinar tampak atau visible berada pada panjang gelombang 400 dan 800 nanometer. Nah, apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang itu sendiri merupakan jarak antara satu lembah dan satu puncak. Instrumentasi dari spektrofotometer UV-Vis terdiri dari sumber cahaya, monokromator, sel sampel, detektor, dan terakhir readout. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan instrumentasi dari spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada UV-Vis single beam, di mana cahaya hanya melewati satu arah, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Pada jenis kedua itu ada UV-Vis double beam, di mana nilai blanko dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan hanya dalam satu kali proses yang sama, karena terdapat dua buah kuvet yang akan dilewati oleh sumber cahaya sebelum ditangkap oleh sebuah detektor. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk spektrum dari spektrofotometer UV-Vis. Nah, di sini pada sumbu Y itu merupakan nilai absorban dan sumbu X itu merupakan panjang gelombang. Setelah pada video sebelumnya kita telah melihat bagaimana cara kerja UV single beam. Di sini ada skemanya di mana cahaya atau energi hanya melewati satu arah, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan sampel. Kemudian cahaya akan diteruskan menuju ke detektor. Nah, untuk yang kedua yaitu pada double beam, di mana cahaya atau energi itu memiliki dua sinar yang berbentuk V, di mana disebut dengan pemecah sinar. Kemudian akan melewati pada larutan blanko dan akan melewati larutan sampel. Kemudian akan diteruskan ke detektor. Pada absorpsi sinar UV-Vis ada namanya gugus kromofor yang merupakan gugus kovalen tak jenuh atau yang memiliki ikatan rangkap yang bertanggung jawab terhadap penyerapan sinar pada daerah sinar UV-Vis. Nah, pada struktur parastamol yang termasuk gugus kromofor adalah karboksil dan C rangkap 2. Selanjutnya contoh lain ada CO, ada CC, ada N rangkap 2, ada NO2, ada benzena, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya gugus ausokrom yang merupakan gugus jenuh atau tanpa ikatan rangkap yang memiliki elektron sunyi atau elektron bebas. Gugus tersebut tidak menyerap sinyal tetapi bisa mempengaruhi intensitas apabila gugus ausokrom ini terikat pada kromofor. Ini merupakan gugus parastamol yang termasuk gugus ausokrom ada NH2 dan OH. Kemudian contoh lain ada CH3, ada OH, ada NH2, CHO, dan terakhir gugus halida lainnya. Nah, aspek analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis kualitatif yang dilihat itu adalah struktur yang mengabsorpsi pada panjang gelombang yang berbeda atau biasa disebut transisi elektron. Sedangkan analisis kuantitatif itu berdasarkan nilai absorban pada panjang gelombang tertentu, melihat konsentrasinya.
Nah, selanjutnya analisis kualitatif ini jarang dipakai karena analisis ini terbatas, diakibatkan pita serapan cenderung lebar sehingga informasi yang diberikan itu sangat sedikit. Begitulah alasan kenapa analisis kualitatif ini jarang kita gunakan. Nah, pada UPVIS ini lebih sering digunakan analisis kuantitatif, di mana terbagi menjadi dua cara pelaksanaan. Yang pertama ada analisis kuantitatif tunggal dan cara pelaksanaan analisa kuantitatif campuran atau multikomponen. Sekian penjelasan spektrofotometer UV-Vis yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.